guys, hari ini kita akan penyuluhan di TK Al Kausar. Mari ikuti. Jadi ini ceritanya lagi deg-degan ya. Oh, berasutnya ini kita jajan kita. Ini air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan ibu-ibu dari adik-adik di TK ini untuk menghadiri kegiatan kami, penyuluhan kami dan yang mengenai edukasi tentang yang berguna untuk adik-adik semua. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan terapi bicara dari Poltekkes Surakarta di sini. Jadi untuk dari kami sendiri itu menangani untuk bagian bahasa ataupun bicara, terutama untuk adik-adik di usia TK. Nah, untuk kegiatannya, baik langsung dimulai saja. Saya sarankan sambil tadi kita dengerin. Kalau teman-teman kita dulu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bu, nama saya Novia, mahasiswa jurusan terapi bicara Poltekkes Surakarta. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan untuk kami. Nah ini kalau saya lihat sepertinya masih pada ngantuk, lapar, lemes ya Bu. Tapi nggak apa-apa. Saya kira ini adalah kesempatan untuk kita semua supaya bisa sama-sama saling belajar dan saling membantu. Karena pada akhirnya kami juga terbantu untuk menyelesaikan tugas penyuluhan dan ibu-ibu sekalian juga bisa mendapatkan sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat untuk kedepannya. Sekaligus adik-adik juga bisa melakukan screening gratis. Mengenai jurusan kami tadi sudah disampaikan sedikit oleh teman saya. Jadi terapi bicara itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan gangguan komunikasi, entah itu pada bahasa, bicara, suara, irama kelancaran. Ini contohnya kayak gegap gitu ya Bu. Kemudian makan dan menelan. Jadi profesi kami nantinya pasti akan berfokus pada segala hal yang berkaitan dengan gangguan bahasa bicara serta makan menelan, baik itu untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, bila kita melihat fenomena yang ada Bu terkait dengan perhatian orang tua terhadap perkembangan anak, ini saya nggak langsung berbicara perkembangan bahasa ya, karena nggak perlu ngomong dulu.
bahasa itu kan sifatnya abstrak ya. Jadi dia itu tidak bisa dilihat, tidak ada bentuknya, tidak bisa diukur juga secara pasti. Jadi mungkin sangat wajar menurut saya kalau misalnya ibu kurang memberikan perhatian lebih untuk perkembangan bahasa ini. Nah, biasanya kalau saya amati orang tua itu rata-rata lebih memperhatikan perkembangan motorik anak karena dia sifatnya mudah untuk diamati. Jadi perkembangan motorik itu seperti perkembangan duduk, merangkak, berdiri, jalan, atau yang lainnya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan, Bu. Kalau misalnya ada ibu-ibu, kita nggak perlu bayangin orang lain, kita bayangin kalau itu terjadi sama diri kita sendiri aja. Misal, Bu, kita ditegur, Bu, kok anaknya umur 2 tahun belum bisa jalan sih? Atau, Bu, 2 tahun kok jalannya masih sempoyongan? Kok nggak bisa ngomong sih anaknya? Nah, kalau kita ditegur seperti itu, kira-kira respon apa yang akan kita berikan? Marah, kesobah, atau tegas? Kira-kira apa? Kalau kita di posisi seperti itu, iya, rata-rata memang pasti marah ya, Bu ya. Kalau orang bisa langsung menerima itu pasti regulasi emosinya bagus. Tapi memang kebanyakan semua orang kalau misal kita mendapatkan suatu berita atau pernyataan yang tidak kita harapkan, itu pasti menyangkal. Dan itu hal yang wajar. Jadi kalau misal kita bertemu dengan orang yang demikian, kita nggak bisa langsung memberikan nilai yang buruk. Karena kita semua itu pasti ketika menerima sesuatu akan menolak dulu, baru kita proses, barulah kita terima kenyataan itu. Kembali lagi ke penyangkalan tadi. Nah, biasanya ibu-ibu akan merespon dengan kalimat-kalimat yang sudah mirip ya, Bu. Jadi istilahnya template. Pasti jawabannya kurang lebih bakal seperti ini. Contoh, kalau nggak apa-apa Mbak, kakaknya juga dulu kayak gini kok. Atau suami saya juga kata orang saya dulu kayak gini waktu masih kecil. Aku bahkan jawaban yang lebih sering lagi diutarakan sama ibu-ibu itu biasanya, kalau nanti juga bisa sendiri kok Mbak, nggak usah dulu kan ya bisa sendiri. Padahal Bu, sebenarnya perkembangan bahasa anak usia prasekolah, jadi usia prasekolah itu usia 3-6 tahun. Dan kebetulan karena kami lagi di lingkup TK, jadi kami membicarakan usia 3-6. Nah, dari pemaparan ini, Ibu nggak perlu pusing-pusing mikirin kali banyak-banyak. Saya jelaskan sedikit ada yang paling berhubungan dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Jadi, untuk anak usia 3 tahun, seharusnya itu sudah bisa mengucapkan 4-5 kalimat ketika berkomunikasi. Artinya apa? Dia harus sudah bisa mengucapkan kalimat yang panjang. Mengenai kejelasan bicara, itu minimal harus sudah 75%. Maksudnya apa, Bu? Jadi, ketika anak usia 3 tahun itu berbicara sama orang dewasa, sama kita, sebagai orang dewasa, kita harus sudah bisa memahami perkataan anak tersebut. Artinya hampir semua yang dia katakan, kita tuh harus sudah bisa memahami. Wajarnya seperti itu. Kemudian, untuk usia 4-5 tahun, anak-anak itu harus bisa mengucapkan kalimat yang lebih kompleks lagi. Jadi kalimatnya itu gabungan dari kata benda, kata sifat, kata preposisi. Jadi preposisi itu maksudnya yang jelas sama posisi ya. Di sana, di situ, dari mana, dari situ, atau yang lain. Dan untuk usia 4-5 tahun ini, kejelasan bicaranya sudah harus 100%. Artinya, ketika aku bicara, kami atau kita semua sebagai orang dewasa itu harus benar-benar sudah memahami semua yang mereka katakan. Ya walaupun memang ada beberapa kata-kata atau huruf yang mungkin tidak disebutkan dengan sempurna, dan itu masih wajar karena masih masa perkembangan. Kemudian untuk usia 5-6 tahun, tentunya itu harus sudah lebih kompleks lagi. Artinya apa? Anak itu sudah mulai bisa bercerita. Dan untuk usia 5-6 tahun, kejelasan bicaranya juga pasti harus sudah 100%. Karena di masa ini, sebagai orang tua, kita juga harus memperhatikan, anak kita semua yang dia bicarakan itu bisa kita pahami. Kalimatnya tuh runtut, jadi nggak acak-acak gitu, Bu. Dan sebagai informasi untuk permasalahan seperti cadel atau pelat gitu istilahnya, batasan kita bisa mewajarkan anak kita itu pelo, nggak bisa ngomong R, itu adalah 6 tahun. Jadi kalau masih usia 6 tahun, berarti itu masih wajar, itu masih dalam masa perkembangan. Tetapi kalau sudah 7 tahun masih cadel, berarti itu sudah masuk ke permasalahan. Gitu.
kemudian. Nah, kembali lagi. Sekarang saya tanya, kalau misal anak 3 tahun hanya baru bisa menggabungkan 2 kata, padahal seharusnya mereka itu sudah harus bisa bikin kalimat. Nah, kira-kira itu terlambat atau tidak? Terlambat, iya, sangat. Kalau misal kita tahu itu terlambat, apa yang harus kita lakukan? Langsung bawa ke terapi bicara. Nah, gimana kita bisa mendapatkan pelayanan terapi bicara? Nah, kalau ibu sekalian tidak khawatir soal biaya, mungkin bisa langsung ke klinik atau ke pelayanan home visit. Jadi terapisnya tuh datang langsung ke rumah untuk melakukan intervensi kepada anak kita gitu. Tapi ibu gak usah khawatir karena kan harga sekali terapi itu kan lumayan. Jadi pemerintah Bu sudah memberikan fasilitas berupa BPJS ya. Jadi ibu bisa menggunakan BPJS itu ke rumah sakit terdekat. Jadi kalau misalnya ibu mau ke terapi bicara, ibu bisa langsung pakai BPJS, langsung ke dokter rehabilitasi medik atau ke dokter anaknya masing-masing supaya mendapat rujukan ke terapi bicara. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya baiknya gimana. Nah untuk daerah Surakarta sendiri itu RS yang sudah bisa menyediakan BPJS untuk terapi bicara itu ada di Dr. Un, Muardi, PKU Muhammadiyah, RSO. Atau mungkin lebih lengkapnya ibu bisa browsing sendiri supaya bisa menyesuaikan dengan jadwal ibu, waktunya, efisiensinya, gitu. Nah, kenapa kok kita harus memperhatikan dan mengupayakan supaya perkembangan bahasa anak itu bisa sesuai dengan usia? Saya kayak diburu-buru gitu ya, padahal kan bukan perlombaan. Karena di masa prasekolah ini Bu, itu adalah masa di mana perkembangan otak anak kita, perkembangan kognitifnya itu tuh sedang pesat-pesatnya. Ya. Apa itu kognitif Bu? Kognitif adalah kemampuan untuk berpikir kompleks, melakukan penanganan serta pemecahan masalah. Jadi, kalau misalkan kita mengalami keterlambatan bahasa, maka otomatis perkembangan kognitifnya juga mengalami keterlambatan. Seperti itu. Nah kalau ini dibiarkan Bu, apa yang terjadi? Maka akan muncul permasalahan perkembangan lainnya. Karena apa Bu? Karena bahasa ini adalah suatu indikator yang sensitif terhadap permasalahan perkembangan. Jadi anak-anak yang seperti ini Bu, kasihan Bu. Karena apa? Mereka kesulitan untuk menjalankan fungsi interaksi sosial mereka di dalam lingkungan sekitar. Banyak loh Bu, anak-anak itu yang mengalami gangguan belajar hanya karena permasalahan bahasa yang tidak teratasi. Di Indonesia sendiri, prevalensi atau kemungkinan terjadinya keterlambatan bahasa bicara untuk anak usia prasekolah itu sekitar 5-10%. Dan angka ini semakin lama itu semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Kenapa? Kita semua tahu anak-anak kecil zaman sekarang itu semuanya pasti sudah terpapar sama handphone, sama gadget. Jadinya apa? Mereka kurang mendapat stimulasi. Memang sepertinya kayak kita tuh bukan nggak sadar ya, nggak kerasa aja gitu. Kalau sebenarnya banyak loh anak yang mengalami permasalahan seperti ini. Jadi misal kelas 1 SD belum bisa baca, kelas 3 SD belum bisa baca tulis, kelas 5 SD belum bisa memahami apa yang dia baca. Akhirnya apa? Nilainya jelek. Tapi Bu, karena guru dituntut untuk memberikan nilai yang baik, akhirnya apa? Didongkraklah nilai tersebut. Jadi orang tua atau kita semua ini berpikir bahwa oh anak aku gak ada permasalahan, anak saya fine-fine saja, gak ada permasalahan, toh nilainya bagus gitu. Padahal sebenarnya ini apa? Ini adalah tindakan pengabaian dari permasalahan perkembangan bahasa tadi Bu. Jadinya apa? Kalau tidak kita tangani dengan segera, maka ini akan menjadi permasalahan yang kompleks. Padahal sebenarnya IQ anak kita tuh normal-normal saja. Tetapi karena permasalahan bahasa yang tidak teratasi di usia prasekolah tadi, jadi mengakibatkan apa? Anak kita performa akademiknya menurun. Seperti itu. Tapi beda cerita kalau misal ternyata anaknya sudah bekas IQ, ternyata IQ-nya memang rendah gitu, itu wajar. Tapi kebanyakan IQ-nya itu normal-normal saja. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi Bu, sebagai orang tua, kalau kita itu tahu perkembangan bahasa yang normal itu seperti apa, kita pasti bisa langsung melakukan deteksi dini Bu, anak-anak. Tujuannya satu, supaya lebih mudah untuk dilakukan intervensi, karena permasalahannya lebih kompleks. Kemudian yang kedua, untuk betul persiapan anak-anak kita ketika mereka akan masuk ke dunia sekolah Bu. Jadi performa akademiknya tetap optimal. Terus yang
dalam berinteraksi secara sosial. Nah, kalau anak kita itu ditangani dengan segera, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Dan kita sebagai terapis bicara, sebenarnya kami ini tidak bisa menyembuhkan, kami itu hanya bisa memaksimalkan potensi yang anak-anak punya. Jadi tetap akan ada gap atau akan ada jarak perbedaan kemampuan anak dengan gangguan bahasa yang sudah ditangani dengan terapis bicara dengan anak yang normal tanpa permasalahan. Jarak itu akan ada ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita bisa mempersempit jarak tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita penanganannya tepat, cepat, akurat, efisien, jarak itu pasti akan sempit. Jadi gampangannya anak kita tuh tidak terlihat berbeda dengan teman-teman sebaya. Jadi perkembangannya terlihat sama-sama aja. Jadi saya mohon ibu-ibu kalau misal melihat tanda-tanda seperti ini, jangan menyangkal, jangan denial, mari kita berbesar hati, langsung bawa aja ke terapi bicara supaya bisa cepat-cepat ditangani. Karena dulu kalau kita menganggap atau istilahnya menyepelekan perkembangan bahasa kita, padahal kita tahu kalau dia sudah terlambat. Artinya apa? Kita tuh menormalisasi hal yang tidak benar. Kita tuh hanya membenarkan apa yang hanya ingin kita yakini benar saja. Jadi benarnya yang dari pikiran ibu tadi itu bukan berdasarkan fakta yang memang sudah dibuktikan kebenarannya. Kayak gitu. Jadi kalau misal ini dibiarkan terus-terusan ya, jadi nanti generasi yang berkualitas itu akan sedikit Bu tercetaknya. Sebenarnya ya Bu, kita sebagai orang tua tuh nggak perlu muluk-muluk melahirkan anak yang berguna bagi nusa bangsa dunia, nggak perlu sejauh itu. Dimulai dari bagaimana kita bisa menghasilkan anak yang berkualitas untuk dirinya sendiri dan keluarga. Jadi hari ini rekan-rekan mahasiswa lainnya juga sedang melakukan screening untuk adik-adik kita supaya apa? Kalau misal nanti ternyata ada ketidaksesuaian perkembangan, kami bisa langsung komunikasikan ke ustazah, atau tidak menutup kemungkinan juga kami bisa langsung komunikasikan ke ibu-ibu sekalian supaya bisa langsung bertindak gitu ya Bu sebelum permasalahannya semakin kompleks. Jadi saya mohon ibu-ibu berbesar hati kalau misalnya ternyata itu terjadi pada ibu sekalian dan bisa langsung terbuka pikirannya gitu ya Bu. Jadi gak usah malu untuk langsung terbuka bicara kalau memang ada permasalahan. Nah, screening tadi, jadi screening itu maksudnya adalah pemeriksaan awal untuk melihat seperti apa gambaran bahasa yang anak kita punya, apakah kemampuannya sesuai atau tidak. Jadi checklistnya ini kita pakai dengan formulir yang memang sudah ditentukan, sudah istilahnya patokannya ya, sudah patokannya Bu, seperti itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Apa mau sharing-sharing aja gitu? Monggo. Atau ada yang kurang jelas? Boleh silakan monggo bertanya. Mungkin informasi yang terjadi pada anak-anak ibu memberikan keponakan atau saudara sebagainya, ataupun mau tanya ya dewasa juga boleh. Dewasa juga ada beberapa kasus seperti masalah setelah stroke ya, itu kan biasa ada permasalahan makan menelannya menjadi susah atau ngomongnya tidak jelas. Itu kita juga terapi cara itu menangani hal itu. Untung ada betul di rumah. Ini Mbak, ini kan saya usianya 4 tahun. Seharusnya anak sudah memiliki 1.500 sampai 2.100 kata. Tingkat kejelasan bicara 100%. Benar untuk anak saya ini untuk karena ada yang jelas, ya. Tapi kadang Mbak belum ngerti gitu, ini ngomong apa ya? Nah itu apakah salah tanda-tanda juga ya? Nah, karena nanti kan saya sempat tadi sebelum menjalankan gitu, nanti ada screening itu saya mau screening toh Mbak, saya mau seperti itu, tapi karena mungkin ini sudah ada mas screening deh. Iya. Dan nanti hasilnya bagus ya. Saya itu sebagai orang tua atau saya, jadi nanti kalau misalnya memang ada perlambatan, bisa segera bisa segera tangani gitu ya. Mbak.
nanti misalnya hasil skripsinya kurang bagus misalnya tidak perlu terapi bicara tapi kita latih di rumah itu bisa Gini Bu, saya mau menanggapi pernyataan yang pertama dulu ya tentang kejelasan bicara tadi. Jadi maksudnya kejelasan bicara itu bukan berarti anak kita udah nggak boleh cadel atau pelo gitu ya Bu. Tapi intinya kita bisa mengerti apa yang dia katakan gitu. Karena dari ilmu kami itu ada yang namanya proses kronologis. Nah jadi ketidaksesuaian bicara, cadel-cadelnya anak, diganti-ganti huruf-hurufnya. Kalau sekiranya memang masih dalam masa perkembangan, itu tidak bisa dikatakan terlambat. Dan untuk mengetahui itu kita perlu melakukan tes. Tesnya tuh harus secara komprehensif, jadi tidak bisa kita mengira-ngira. Jadi ibu tidak perlu khawatir, nanti bisa ditanyakan langsung ke mbak-mbak mahasiswanya. Terus terkait pernyataan yang kedua, pertanyaan tadi, kalau misalnya ditemukan oh iya, misalnya nggak perlu terapi ya, tapi apa yang dilakukan sendiri di rumah ya untuk merangsang agar lebih maksimal. Sebenarnya kami bukan berarti tidak memperbolehkan ya, tapi gimana ya? Kalau istilahnya nih, kalau ibu-ibu sendiri itu kan tidak terpapar ilmu terapi bicara ya. Jadi kalau misal ibu mau memberikan stimulasi sendiri, bukan berarti tidak benar, tetapi kita tidak tahu tujuannya itu untuk apa, kebutuhan anak itu seperti apa, kita kan tidak tahu Bu. Jadi saran saya memang tetap harus ke terapi bicara. Karena apa? Terapi bicara nanti akan memberikan PR istilahnya di rumah. Jadi ibu PR-nya di rumah harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jalan sendiri, kita nggak tahu kebutuhan anak kita seperti apa, tekniknya seperti apa. Jadi kalau malah kita ya naudzubillah salah-salah teknik malah semakin memperparah permasalahan gitu. Jadi memang lebih baik ke profesional saja. Tidak ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Atau mungkin ada pertanyaan tentang perkembangan bahasa yang lain, atau mungkin ibu sendiri merasa anak saya umur segini bisa gini-gini enggak, mungkin ibu belum tahu itu apa terlambat atau normal, misalnya ibu bisa ditanyakan. Mungkin bisa dibaca-baca dulu ya, tambahannya di situ ada beberapa materi yang tadi disampaikan juga. Gitu. Dia baca, tapi kalau huruf L dia bacanya iya. Oh ya, usia berapa? 4. Oh 5 tahun. Iya. Jadi untuk usia 5 tahun, penggantian huruf L menjadi Y itu masih dalam tahap perkembangan, jadi masih normal. Atau ngomongnya cepet banget. Oh iya wajar, gitu. Ngomong apa? Gitu. Jadi kita kayak mendengarkan anak kita bicara, kalau ngomong itu tanya harus loading dulu gitu loh. Iya. Itu ngomong ya. Maksudnya apa ya karena gitu. Padahal usianya udah 4 tahun ya. Kadang-kadang kalau misalnya melihat anak yang ngomongnya udah jelas banget gitu, ada rasa takut juga ya Mbak Eka sebagai orang tua. Takut itu anakku telat, itu anakku seperti itu sih Mbak. Makanya kadang-kadang saya sering komunikasi dengan ustazah. Terus dulu anak saya kan sebelum masuk sini memang masih sulit ya karena masuk sini 3 tahun, 2 tahun terus maksudnya gini sudah banyak perkembangan, tapi memang masih banyak kalimat-kalimat yang nggak jelas. Jadi perlu diajak kamu banyak Ya, terkait itu memang ustazahnya juga sudah memberikan sarannya juga. Jadi di rumah itu sering diajak ngobrol aja. Kadang kan saya tuh sering juga ya melihat apa ya yang terjadi biasanya kalau misal anak-anak Bu, kan anak-anak tuh imajinasinya lagi tinggi-tingginya ya. Kadang tuh saya sering gitu dengar orang-orang tua atau nenek-neneknya gitu. Misal anak bilang, "Nenek, ayo kita terbang." gitu. Neneknya jawab, "Halah aku saya arek cilik, ayo salah terbang ya apa musa." gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya Bu, karena itu kan mematahkan kepercayaan dirinya mereka gitu ya. Jadinya mereka malah diem
ya, padahal kan harusnya waktunya eksplorasi, imajinasi. Jadi kalau anak kita imajinasinya aneh-aneh, udah ladenin aja, pokoknya ladenin aja. Itu memang lagi masanya gitu. Iya. Dan untuk kekhawatiran ibu tadi, ibu sudah bagus loh, Bu. Maksudnya aware, sadar gitu ya terkait perkembangan anak. Tapi itu bukan berarti menjadikan ibu itu jadi berpikir negatif ya, Bu. Jadi nanti kita serahkan hasilnya setelah screening nanti ya. Semoga baik. Iya. Kita ada pertanyaan lagi? Monggo. Atau sekedar penasaran aja gitu, Bu. Boleh tanya. Iya. Salah-salah, misalnya kayak pelet gitu, kayak susu jadi cucu atau yang lainnya. Nah, dari kita sendiri kan terkadang tuh merasanya lucu ya, terus akhirnya kayak ikutin, oh iya mau cucu. Nah, sebaiknya mulai sekarang dari kita itu menyebutkan yang benar katanya. Jadi jangan mengikuti anak ngomongnya apa kita ikutin karena merasa lucu, akhirnya kita ikutin karena itu bisa membuat anak merasa kata tersebut ternyata adalah benar. Jadi dia menganggap oh ternyata yang disebutkan selama ini benar dan akhirnya menjadi kebiasaan. Nah kan kita inginnya anak-anak kita dan kita sekalian itu bisa perkembangannya baik, bahasanya baik. Jadi mungkin mulai sekarang meskipun istilahnya lucu ya, lebih baik kita beritahu yang benar. Menambahkan lagi, terus ibu-ibu tuh saya baru ingat, biasanya tuh ibu-ibu suka ditanya, Bu. Jadi kayak misalnya gini, kamu sudah besar, mandi sendiri. Nah, dikte yang kayak gitu tuh udah harus dihilangkan ya, Bu, dari sekarang. Karena jadinya apa? Anaknya kebiasaan. Kalau ngomong istilahnya ngambil buntut tepak gitu. Jadi gitu. Kalau kayak gitu kan kasihan juga anaknya, Bu. Memang lucu, tapi kalau terus-terus sampai SD kasihan gitu. Karena tadi ada tambahan juga dari saya. Tadi kan saya sempat bilang kalau perkembangan bahasa yang berkelanjutan sampai SD itu kan bisa mempengaruhi kemampuan belajar anak ya, Bu. Nah, banyak loh Bu, anak kelas 5 SD itu baca aja belum bisa proper gitu. Jadi belum bisa bener gitu bacaannya, masih salah-salah. Ya itu karena itu bahasanya belum teratasi. Jadi kalau misalnya kita ya udah santai-santai aja lah, atau nilainya didongkrak dulunya, enggak seperti itu. Karena yang kesulitan juga anak kita sendiri nantinya. Itu juga salah satu tips dari saya. Jadi jangan dikte ya, Bu. Kalau memang mau ngomong aja yang lengkap. Ayo kita mandi, ayo bilang ayo kita mandi. Ya, ayo kita mandi. Gitu. Jangan diputus-putus ngomongnya istilahnya. Enggak, yang mau bertanya, oke. Kan saya punya murid kelas 4 SD. Oh iya, Itu masih baca tulisnya itu belum aja belum penting. Itu juga sarannya sebagai guru itu apa harus ke tumbuh kembang atau gimana? Dan itu sih karena selama ini sarannya cuma saran wali kelasnya itu anaknya di les AG gitu. Kan kurang pas menurut saya gitu. Itu gimana? iya, dan ini bagus sekali berarti. Jadi kalau ada anak seperti itu, memang harus dirujuk ke tumbuh kembang, Bu. Jadi supaya apa? Sebenarnya gini, dokter sendiri itu sebenarnya banyak Bu yang masih belum memahami profesi kami. Jadi gini, anak yang tidak bisa membaca itu sebenarnya itu bukan karena bodoh tadi, tapi karena apa? Dia itu belum sadar akan bunyi-bunyi yang dihasilkan. Selain itu apa? Mereka itu tidak bisa mengingat bunyi apa yang mereka hasilkan tadi. Jadinya apa? Bacanya lupa-lupa, salah-salah. Seperti itu. Jadi memang yang paling benar itu dibawa ke terapi bicara. Kalau memang sekiranya itu permasalahannya karena masalah pada pemrosesan bunyi, itu bisa kita tangani. Tapi kalau masalahnya lain, mungkin bisa sama terapis bicara nanti bisa dirujuk ke ortopedagogik atau dirujuk ke okupasi terapi. Gitu. Jadi kalau untuk meluruskan kembali, sebenarnya terapi bicara kalau menangani anak yang SD seperti ini, kami bukan mengajarkan cara menulisnya, bukan mengajarkan cara membacanya, tapi kita mengajarkan bagaimana anak itu sadar dengan bunyi yang dia baca, dengan bunyi yang dia tulis, sehingga outputnya, hasilnya itu akan tepat. Jadi saran ibu sudah benar banget, harus dirujuk ke dokter tumbuh kembang supaya bisa dirujuk ke terapi bicara. Gitu. Kalau dysleksia itu juga Iya betul, dysleksia itu salah satu, bahkan yang core-nya ya, intinya. Jadi kami kalau anak sekolah itu biasanya memang dysleksia yang kami tangani. Ada pertanyaan lain? Monggo. Menarik soalnya.
iya gitu anaknya. Kalau kayak gitu terus. Dan lagi untuk permasalahan bahasa ini merembetnya tuh kemana-mana Bu, bener-bener kemana-mana. Nggak cuma ke interaksi sosial sama intelektual, tapi bisa juga ke kesehatan dia, ke kreatifannya dia nanti di masa depan, penalaran dia seperti apa. Jadi takutnya kalau anak ini terus-terusan seperti ini Bu, khawatirnya kalau udah dewasa nanti apa ya istilahnya tuh nggak tegas gitu loh jadi orang. Gitu. Jadi memang masih jarang, dan dokter sendiri pun kadang banyak loh dokter yang masih belum tahu profesi kami. Ya gitu, karena memang iya, memang jarang gitu, jadi wajar gitu. Biasanya kan kalau misalnya kayak perkembangan anak itu memang dia berkembang Bener. khusus untuk orang itu. Bener. Kadang kami kan kemarin sudah praktek ke rumah sakit ya gitu. Kami tuh sering Bu sebenarnya menjumpai diagnosis dokter tuh sebenarnya pada salah semua gitu. Tapi karena orang tua kan mungkin mikirnya oh dokter lebih pintar gini-gini, jadi kadang mereka-mereka ini lebih percaya sama diagnosis dokternya. Padahal sebenarnya kami punya diagnosis tersendiri dan itu lebih tepat karena apa? Kami itu melakukan tes Bu, tes secara komprehensif. Kalau dokter kan cuma observasi aja, oh anaknya kayak gini, oh berarti kayak gini. Padahal sebenarnya itu tidak selalu tepat. Gitu. Jadi kalau misal ibu ketumbang terus dokter jalan diagnosisnya apa, ya udah percaya aja, silakan ditanyakan ke terapi bicaranya nanti. Tapi kita biasanya karena kan saya juga saya sosialisasi ya itu ketika kita menemukan di wilayah ada cerita kami yang penyebabnya baik itu bicara baik itu lainnya semua kan gitu. Pasti kan kami cuma ke puskesmas. Jadi nanti kan mereka pasti akan bertanya langsung ke spesialis anak. Nah kalau pindahan ke tinggal di diagnosanya lain, penanganannya lain lah. Iya. Terus bagaimana? Ya itu memang masih PR kita semua sebenarnya, PR kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Jadi kalau udah ke tumbuh kembang, terus dokternya tidak merujuk ke terapi bicara, boleh Bu, kita sendiri yang minta rujukan. Boleh nggak Bu dokter saya rujuk ke terapi bicara aja, saya mau coba, saya penasaran anak saya kenapa. Jadi supaya lebih istilahnya kalau mereka ditangani akan lebih tepat sasaran gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu kan terapis itu pasti rujukan dokter. Kalau rumah sakit. Nah itu yang merujuk itu dari dokter anak, dokter medik atau psikiater anak. Bisa ketiganya Bu. Iya. Jadi kami memang berkolaborasi sama banyak profesi. Ya. Jadi kalau di rumah sakit biasanya memang yang merujuk ya dokter anak, dokter rehabilitasi medik. Kalau yang dari pihak misal gitu, pihak medik juga Pasti dokter bisa tahu gitu loh Mbak, anaknya ini seperti ini gitu. Dan saya dari pihak medik juga paling gitu. Gimana ya Bu? Kalau dokter ya diagnosanya itu pasti nggak ada lagi, sangat general, sangat umum. Jadi pasti speech delay, pasti kayak gitu. Enggak, kalau kami kan ada differential diagnosis, istilahnya ada diagnosis yang lebih spesifik gitu ya. Jadi sebenarnya di rumah sakit sendiri prakteknya Bu, terkadang kalau misalnya dokternya nulis nggak tahu ya, mungkin sistem di Indonesia masih belum tepat gitu ya. Jadi yang bikin program itu dokternya, malah seperti itu. Tapi karena kami terapis punya hak sendiri, punya wewenang untuk menentukan seperti apa intervensi dari pasien. Biasanya kami akan tetap menggunakan program dari kami sendiri. Tapi tetap program dari dokter itu tetap kami jalankan seperti itu. Jadi supaya nggak gontok-gontokan istilahnya, sambil membenahi membenahi aturan gitu lah istilahnya. Karena emang beberapa diagnosis mungkin beberapa ya itu gangguan itu mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Tetapi dari kita sendiri untuk terapi bicara ada spesifik lagi yang membedakan. Jadi mungkin dari dokter tadi speech delay, keterlambatan bicara, dari dokter merasa itu keterlambatan bicara, padahal pada kami terapi bicara kita mempunyai beberapa jenis gangguan itu, dan akhirnya penanganannya bisa lebih tepat dan lebih rinci dan sesuai kebutuhan anak. Kalau diagnosanya itu sudah terperinci atau masih Belum. Itu hanya secara general.
secara umumnya aja ya pasti speech delay, yang keterampilan pasti speech delay karena apalagi gitu. Jadi untuk spesifiknya pasti itu dari kami karena memang terkadang ada diagnosis yang sedikit nyeleneh gitu Bu. Memang mungkin karena ilmunya berbeda jadi ya wajar. Karena jika ke terapi bicara lagi, dari kita terapi bicara akan melakukan observasi, penilaian, pengamatan, kemudian tes lagi sesuai diagnosa kita apa. Jadi biar sasarannya tepat. Jadi kita nggak mentah-mentah menerima diagnosa dokter. Jadi kita punya apa ya namanya poin-poinnya sendiri. Karena kan yang banyak Bu kejadian ketika saya waktu di rumah sakit kemarin, dokter tuh diagnosanya ASD, autis. Padahal sebenarnya anaknya bukan autis tapi ADHD gitu. Tapi sebenarnya untuk kami sendiri, kami tuh tidak punya wewenang Bu untuk menentukan anak ini ASD atau ADHD. Nah biasanya kami tuh akan merujuk ke psikolog atau psikiater. Biasanya gitu. Jadi tetap harus ke psikiater anak. Iya, tetap harus ada kolaborasi lah. Kami cuma bisa apa ya istilahnya ciri-cirinya ini mengarah ke sini, tapi kami tidak bisa menentukan oh anak ini ASD, oh anak ini ADHD. Ya walaupun kami sudah tahu anak seperti apa, tapi kita tidak punya wewenang untuk menentukan itu. Sama seperti anak ada intelektual, Iya. keterbatasan intelektual, IQ rendah ya istilahnya. Dari kita sendiri itu punya ciri-ciri dan bisa mengetahui dari cara anak berbicara, perilaku itu kita sudah tahu, tapi kita sendiri nggak punya wewenang untuk memberikan diagnosis anak tersebut mempunyai gangguan itu karena harus dilakukan seperti tes IQ agar benar-benar tepat diagnosis. Itu wewenang psikolog ya untuk tes IQ. Siap berapa Bu? Untuk apa? Untuk diagnosis Harus ke psikiatris anak atau psikolognya itu kira-kira usia berapa? Karena saya baca-baca kan kata nggak bisa di bawah 5 tahun itu belum valid gitu, harus di atas 5 tahun atau usia mau sekolah. iya benar Dia kan jadi kalau di bawah itu kan masih berubah-ubah karena mungkin anaknya masih berkembang. Jadi tepatnya usia berapa kira-kira harus dibawa ke psikolog atau ke psikiatris anak? sebenarnya tidak ada usia pasti ya Bu, tapi kalau ibu ngerasanya mungkin ya masih anak ini masih permasalahan bahasa ada, umur 2 tahun pun boleh kita bawa. Tapi kalau anaknya sudah masuk usia sekolah atau udah 5 tahun dan kiranya udah mulai belajar baca tapi kok enggak sih, maksudnya gini, ketika anak itu sudah usia sekolah Bu, itu bisa kita langsung bawa ke psikolog. Pertama kita tes dulu IQ-nya. Kalau ternyata IQ-nya normal, entah normal atau bermasalah, baru kita langkah selanjutnya minta rujukan ke terapi bicara. Jadi kalau untuk umur pasti sebenarnya tidak ada. Dan untuk yang tadi ibu katakan yang kalau 5 tahun ke bawah diagnosisnya tidak valid itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi semuanya kan bergantung pada situasi dan kondisi dari anak tersebut. Jadi kalau di ilmu kami itu memang benar-benar tidak ada yang pasti. Semuanya itu tetap bergantung pada kemampuannya dia seperti apa, kondisinya seperti apa. Baik, sekian penyuluhan pemberian edukasi dari kami. Kami sangat berharap semoga untuk edukasi ini dapat menjadi manfaat bagi ibu atau bapak sekalian. Mungkin tidak hanya untuk anak sendiri, tapi bisa untuk keluarga dan teman sekitarnya. Kami juga ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada hari ini. Yang mungkin ada jadwal lain tapi tetap bisa menyempatkan diri untuk ikut di kegiatan ini. Kami ucapkan amat terima kasih. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan ke ustazahnya biar bisa disampaikan ke kita juga, atau mungkin masih ingin tahu tentang terapi bicara, bisa ya seperti teman saya katakan tadi, ada di klinik, home visit, dan rumah sakit dan sebagainya. Jadi kami ucapkan terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bu. Anaknya namanya siapa? Ryan.
kita mau lihat yang di screening ya guys, anak-anak yang mau di screening, yuk yuk. Assalamualaikum. Ini kita lihat teman-teman kita masih screening, masih hasilnya masih ditulis ya guys. Teman screening, ini masih menulis hasil screening juga. Ini ada teman kita yang